Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hai Ukti Filah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Solihah. Semoga kita semua senantiasa dalam barokah Allah, sehat, afiat, lapang dan taat. Amin ya robbal alamin. Setelah kurang lebih 9 atau 10 bulan kita lewati dalam masa pembatasan sosial berskala besar di dalam pandemik ini, tentu tidak sedikit dari kita yang sudah mulai merasa jenuh berada di dalam rumah ya. Betul tidak? Karenanya banyak saudara-saudara kita yang kita lihat sudah mulai kembali beraktivitas di luar rumah. Dan juga ada yang melakukan rekreasi atau yang biasa kita sebut dengan rihlah. Dari yang hanya sekedar pergi ke taman bersama keluarga, atau ada juga yang staycation di suatu tempat atau penginapan. Tetapi ada banyak sebagian orang yang beranggapan bahwa rihlah itu adalah sesuatu yang hanya membuang-buang waktu dan menghabiskan biaya saja. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam mengenai rihlah itu sendiri? Di dalam Al-Quranul Karim, setidaknya terdapat 9 ayat Al-Quran yang berisikan tentang anjuran atau perintah untuk berekreasi atau rihlah, yang dalam bahasa trennya sekarang adalah traveling ya. Misalkan di Quran surat ke-67, surat Al-Mulk ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah untuk dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Selain itu ada pula di Quran surat ke-12, surat Yusuf ayat 109, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Jadi jelas ya, bahwa Islam bukan hanya sekedar membolehkan kita rihlah, tetapi malah justru memerintahkannya. Jadi, bila sesuatu itu sudah Allah yang perintahkan, berarti mengandung manfaat serta nilai ibadah di dalamnya. Hanya saja sekarang tinggal niatlah yang membedakannya. Bila niatnya untuk menjalankan perintah Allah untuk beribadah, maka kita akan mendapatkan pahala karenanya. Dan sebaliknya, bila niatnya untuk pamer atau untuk maksiat, maka tidak akan mendapatkan pahala, malah akan mendapatkan murka Allah Ta'ala. Selain nilai ibadah yang didapat, ada pula manfaat lain buat kehidupan kita. Misalkan, untuk kesehatan jasmani dan rohani kita, untuk merenungkan akan hakikat kehidupan, untuk menyambung silaturahim, atau untuk menjadikan pelajaran dari alam yang kita lihat atau tempat-tempat yang kita singgahi, dan untuk menimbulkan keyakinan bahwa alam dunia adalah sesuatu yang fana dan alam akhirat adalah sesuatu kehidupan yang jauh lebih baik dan kekal, dan yang pasti banyak manfaat lainnya ya. Kadang kita suka lupa ya kalau kita berpergian rekreasi untuk mengawalinya dengan niat. Jadi pergi-pergi gitu aja, saking sibuknya mempersiapkan segala sesuatunya, sibuk nyiapin bekal, siapin baju-baju yang dibawa dan sebagainya. Terus kita jadi lupa deh untuk menanamkan niat di dalam hati kita sebelum kita berangkat, bahwa kita akan melakukan perjalanan rekreasi itu untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya kita kembali ke rumah, kita nggak dapat apa-apa. Jadi perjalanan rihlah itu hanya sekedar cuma sebatas rekreasi aja, tidak mendapatkan pahala. Rugi juga ya. Oleh karena itu, Ukti Filah, agar rihlah kita bernilai ibadah, niatkanlah dengan baik. Utamakan niat yang baik.
Niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah, berakhlak mulia, berhati-hati dan cermat dalam perjalanan, tidak mencampurinya dengan kemaksiatan, selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, budget, tujuan, tempat, dan sebagainya. Terakhir adalah tetap menjalankan protokol kesehatan 3M dengan ketat selama masih dalam masa pandemi seperti sekarang ini, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, sudah paham kan ya? Yuk ukti filah, jangan ragu lagi bila kita memiliki kelapangan waktu dan rezeki, kita luangkan waktu untuk melakukan rihlah atau perjalanan rekreasi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pahala dan manfaat lainnya. Mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata, kesempurnaan hanya milik Allah saja. Semoga mutiara solihah hari ini penuh manfaat. Balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.